Ya, silakan teman-teman praktekkan di rumah. Semoga terbantu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dio Suryanto dari Perantau Saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas pemakaian strategi MA5 dengan MA13. Jadi kita bagaimana sih cara membaca strategi Golden Cross antara MA5 dengan MA13. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan di saham PBRI, yaitu saham bank ya, Bank BRI. Jadi teman-teman, untuk aplikasinya strategi ini sangat mudah. Kita hanya melihat perpotongan antara MA5 dengan MA13. Baik, sekarang kita lihat ketika terjadi perpotongan antara MA5 dengan MA13, jika MA5 memotong MA13 ke atas, itu tandanya saham itu akan naik. Seperti ini ya. Nih daerahnya. Dapat besar. Nah, ini. Jadi MA5 di sini berarti yang garis warna hijau. Ini MA13 yaitu garis berwarna merah. Nah, di sini jika MA5 memotong garis MA13 memotong ke atas, itu tandanya saham itu akan mulai naik. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Ketika dia melakukan perpotongan, otomatis dia melanjutkan kenaikannya. Itu strategi dari Golden Cross antara MA5 dengan MA13. Begitupun sebaliknya. Jika MA5 memotong garis MA13 ke bawah, itu tandanya saham itu akan turun. Jadi itu menunjukkan saham itu akan menunjukkan turun seperti itu. Ini contohnya ya, yang ini. Nah, ini. Jadi MA5 di sini garis warna hijau memotong MA13 garis berwarna merah ini, memotongnya ke bawah. Otomatis saham itu akan melanjutkan ke turun. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Setelah dia naik dan MA5 memotong garis MA13 ke bawah, dia turun. Nah, di sini MA5 memotong garis MA13 ke atas, dia melanjutkan kenaikannya lagi. Seperti itu teman-teman. Sangat simpel kan? Jadi seperti itu kita membacanya, bagaimana kita bisa melihat profit kita jika kita memakai strategi MA5 dengan MA13 ini. Hanya melihat perpotongannya saja. Bisa ya, yang apanya kita lihat di sini ya. Oke. Ini dia lanjut naik. Nah, di sini MA5-nya memotong garis MA13 ke bawah, dia juga turun. Yang ini ya. Nah, ini MA5 memotong garis MA13 ke atas, dia naik. Jadi ini sangat bagus bagi kita yang pemula untuk menentukan di mana area buy dan menentukan di mana kita harus menjual suatu saham. Karena dari perpotongan ini adalah konfirmasi suatu saham itu naik atau turun. Berarti sangat simpel untuk membacanya atau untuk menggunanya. Jadi kita masuk ke yang kedua, yaitu pemakaian indikator stokastik RSI. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara membaca indikator stokastik RSI ini? Nah, saya di sini akan menjelaskan agar teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekannya di rumah ya. Di sini, untuk stokastik RSI ini kita cukup melihat persilangan antara garis RSI ini. Nah, di sini
bagaimana sih cara kita membacanya? Kita perlu mengetahui dulu untuk area di bawah ini, area putus-putus di bawah ini, area yang berada di bawah ini adalah titik jenuh jual. Dan untuk area di atas ini adalah titik jenuh beli. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Nah, untuk stokastik RSI ini, jika dia terjadi persilangan di area titik jenuh jual ini, jadi area overbought ya, oversold, sorry. Jadi ketika terjadi persilangan di area titik jenuh jual ini, dia akan mengalami pemantulan untuk naik ke atas. Bisa kita lihat di sini ya. Ketika dia sudah turun, sudah jauh turunnya, sudah beberapa hari turun, dan terjadi persilangan di sini naik ke atas, ini tandanya saham tersebut akan mengalami pemantulan dan naik ke atas. Ya, contohnya ya, dia melakukan persilangan, dia juga memantul naik ke atas. Pedalnya di sini warna hijau, ya, di sini warna hijau. Dia lanjut, di sini dia naik ke atas. Nah, ketika terjadi persilangan di area titik jenuh beli ini, jadi dia akan mengalami penurunan seperti ini. Di sini ya. Ini penurunan. Dan terjadi juga persilangan, dia akan naik. Jadi kita cara membaca indikator stokastik RSI ini, jika dia terjadi persilangan, ketika dia berada posisi di atas dan terjadi persilangan di atas tersebut, otomatis dia akan turun. Dan jika terjadi persilangan di posisi ketika posisi sahamnya berada di bawah dan terjadi persilangan, dia akan naik. Ya, jadi seperti itu cara membacanya ya. Di sini kita lihat ya, dia terjadi persilangan di bawah grafiknya di area oversold-nya atau titik jenuh jual. Dia juga mengalami pemantulan untuk naik ke atas. Begitu juga di sini dia terjadi persilangan di area titik jenuh beli, dia juga mengalami penurunan di sini. Jadi cara mudahnya di sini untuk membaca indikator stokastik RSI ini, jika dia terjadi persilangan, apabila dia berada di bawah, apabila kondisi pasarnya turun, dia akan naik dengan ciri candle warna hijau. Ya. Nah, jika dia terjadi persilangan ketika saham tersebut lagi naik-naiknya dan terjadi persilangan di atas, berarti dia sudah menunjukkan ciri-ciri akan mau turun dan candlenya ditandakan dengan warna merah. Seperti itu teman-teman. Di ini juga, jadi itu aja tandanya. Sepertinya sangat mudah ya dipahami bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah bagaimana cara memakai indikator stokastik RSI ini. Jadi teman-teman bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa suatu saham. Ya, jadi sangat mudah sih mempraktekannya di rumah karena kita bisa melihat di mana posisi kita harus membeli dan di mana posisi kita harus menjual. Itu sebagai konfirmasi bagi teman-teman. Misalnya di sini dia sudah jauh turun ya, sudah jauh turun ke bawah, dan di sini dia terjadi persilangan, teman-teman bisa melakukan entry beli ya, entry buy di sini. Ketika teman-teman melakukan entry buy di sini, otomatis dia melakukan persilangan ke atas, otomatis teman-teman akan mendapatkan profit ya di sini. Ya, lumayan juga profit teman-teman di sini. Seperti itu. Begitu juga ketika dia sudah melakukan persilangan di bawah, di atas, melakukan persilangan ke bawah, stokastik RSI-nya otomatis itu menunjukkan tanda-tanda teman harus
melakukan penjualan. Itu tandanya teman-teman harus melakukan penjualan. Ini. Jadi teman-teman harus melakukan penjualan agar tidak minus dalam menjual suatu saham. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Oke, dari penjelasan pelantas saham tadi, yang pertama pemakaian strategi Golden Cross antara MA5 dengan MA13 dan pemakaian indikator stokastik RSI. Jadi dari dua itu teman-teman bisa membantu teman-teman dalam melihat atau dalam menganalisa suatu saham. Apakah saham tersebut layak kita beli atau saham tersebut sudah bisa kita melakukan penjualan. Ya, silakan teman-teman praktekkan di rumah. Semoga terbantu. Salam dari Pelantas Saham dan salam profit. Semoga teman-teman profit semua ya. Oke, sekian. Terima kasih.